jamaah sekalian yang berbahagia. Akan indah dan barokah kehidupan kula kali panjenengan iki jika aktivitas sore ini yang penuh makna kita awali dengan mengucapkan rasa syukur alhamdulillah. Hadapan Allah Qadirul Jalil Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah sudah menjadikan diri kita ini menjadi orang yang baik. Allah sudah menjadikan diri kita ini menjadi orang yang soleh dan solehah. Buktinya apa? Buktinya yang kita lakukan pada sore hari ini. Saya harapkan kesolehan jenengan kali kula niki tidak berhenti di sini saja. Mari kita tularkan untuk anak kita tularkan untuk istri suami kita, istri kula dan juga. Karena ngapunten Bu, level durhaka itu sebetulnya bukan hanya untuk anak saja. Orang tua pun bisa durhaka kepada anaknya. Suatu ketika ada seorang bapak menghadapkan anaknya ke Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau dia mengatakan ke Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, anak saya ini tidak nurut, anak saya ini durhaka, anak saya ini tidak mau berbakti kepada saya. Tolong dinasihati dia. Maka kemudian Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab menasihati kepada anak tersebut. Wahai anak muda, tahukah engkau bahwasanya ridha Allah itu tergantung pada ridha kedua orang tua. Tapi belum Amirul Mukminin menyelesaikan nasihatnya, si anak tersebut menyela. Wahai Amirul Mukminin, apakah ada kewajiban orang tua terhadap anaknya? Iya, apa saja? Yang pertama adalah ayusina ismahu wa memberikan nafkah. Kemudian anak tersebut balik menyampaikan kepada bapaknya, wahai Amirul Mukminin, saya ini tidak diberi nama yang baik. Nama saya diberi nama Ju'ala. Ju'ala ini ngertosnya dengan arti. Ju'ala niku jadi-jadian hantu. Yang kedua, orang tua saya juga tidak pernah memberikan pelajaran saya tentang kitab Al-Quran. Yang ketiga, orang tua juga tidak pernah menafkahi saya dan ibu saya. Maka kemudian Amirul Mukminin menolak ke bapaknya tadi, ke bapaknya si anak tersebut. Kalau begitu, engkau lah orang tua yang lebih dahulu durhaka kepada anaknya. Makanya Bu, mari. Makanya saya kalau ada anak-anak ngajukan nikah ngapunten di Kodam niku saya sampaikan, ketika punya anak kecil minimal bacaan Fatihah sama surat trikul, semerap trikul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu falaq. Minimal itu dari orang tuanya, jangan diserahkan ke ustaz. Ngapunten kenapa? Karena Fatihah itu dipakai oleh anak ini sampai mati. Sholat pakai Fatihah, iya kan? Tawassul pakai Fatihah. Kalau diserahkan ke orang tua ini jariyah Bu. Emang kalau diserahkan ke orang lain itu harus dari kita orang tuanya. Oke. Sebelum masuk ke tema, saya nyampaikan dulu ini ya, bapak-bapak. Ayusina ismahu wa adabu, memberikan nama yang baik. Nama niku Bu bukan harus bahasa Arab, ngoten. Memang kata baginda Nabi, nama yang paling bagus itu adalah Abdullah dan Abdurrahman. Tapi coba jangan bayangkan, kalau orang muslim laki-laki 1 miliar di dunia ini semuanya namanya Abdurrahman, Abdullah, bagaimana manggilnya? Abdurrahman. 10 orang yang nengok. Dan nama itu Bu, jangan pakai nama sifatnya Allah tanpa penghambaan. Contoh diberi nama Ghafur, Rahim, Majid, ini haram, tidak boleh. Bagaimana supaya bisa di depannya dikasih penghambaan? Abdurrahman, Abdul Rahim, Abdul Majid, harus ngoten, tidak boleh hanya sekedar Hamid, ini tidak boleh karena ini sifatnya Allah Subhanahu wa taala.
Jangan pula diberi nama sang sekerta binatang, contoh Tania. Ngapunten nggih kalau anaknya Tania itu kertas dengan artinya. Tania niki cacing pita. Oke, makanya orang-orang kok keren, apa kelihatan namanya keren, tapi kok jadi idola. Niki cacing pita. Nama sang sekertanya cacing pita itu adalah Tania. Oh, kalau Rania benten. Nih, bagus. Terus ada lagi ngapunten. Aurel. Aurel itu yang buka-buka dari yang lain. Tapi kalau diambil Aurel itu dari bahasa Sanskerta, Aurelia Aurita itu ubur-ubur. Jadi muncul. Saya tidak ngerti pengharapan orang tuanya bagaimana. Tapi al-ismut dua nama itu adalah dua. Ada yang namanya Rino. Rino niku aslinya dari rhinoceros. Rhinoceros itu kumbang badak. Jadi Rino itu badak. Ya mungkin orang tuanya kepingin pokoknya opoy tabrak ya. Jadi, tapi tidak haram monggo. Terus kalau nama masjid, hafiz diberikan penghambaan. Oke? Jadi kebaikan itu jangan berhenti di jenengan atau di saya. Kebaikan itu harus bernilai jariah. Katakan nggih. Bagaimana supaya bernilai jariah kita sampaikan kepada orang lain? Orang lain itu mengerjakan sampai kapanpun, jenengan film, jenengan sari atau jenengan ketika di kuburan, jariah itu tetap mengalir. Makanya kenapa saya mulai dulu ngapunten. Biarpun saya ini dinas, tapi tidak berani meninggalkan ngajar ngaji. Biarpun hanya sekedar alif, ba, ta atau bismillahirrahmanirrahim. Itu kan bismillah al-fatihah itu dipakai anak-anak itu sampai meninggal dunia. Kapanpun dia pakai, kuro pasti dapat royalti. Ngoten paham Bu nggih? Nah, mari kita turunkan ke anak-anak kita, ke suami kita. Itu ketika kita dipakai, apapun ilmunya itu, maka akan menjadi jariah bagi kita. Ibu-ibu jamaah sekalian yang kami hormati, sebetulnya ada yang sampaikan pengajian saya dulu. Yang kedua adalah tahsinun nau'iyatul ibadah. Kalau yang pertama ta'timul waqtul ibadah sudah saya jelaskan, memaksimalkan ibadah pertemuan yang lalu. Sekarang saya lanjutkan tahsinun nau'iyatul ibadah, memperbaiki nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya salat tahiyatul masjid. Ngapunten iki nggih, ngapunten. Kata baginda Nabi, idza dakhala, ketika sudah masuk ahadukumul masjid, salah seorang masuk ke dalam masjid, fala yajlis, janganlah kalian duduk hatta yusolliya rakaatan, sebelum kalian melaksanakan salat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid. Ngapunten berapa orang tadi yang salat sunnah tahiyatul masjid? Nggih, ke depan kita lakukan. Nah, bagaimana kalau sudah kadung duduknya sedikit? Nah, itu para ulama menyampaikan kita bisa menebusnya dengan membaca tamjid 4 kali. Nah, paham tamjid ya? Jangan sudah hafal, coba tak ngerti kalau itu tamjid. Kalau takbir Allah, kalau tahmid, kalau tahlil, kalau tasbih, kalau tarzik, innal. Kalau tamjid, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Tapi anu itu apa ditibak tamjid wa istighfar. Subhanallah, ayo kita baca 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. 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 Tasbih itu kalimat yang luar biasa. Subhanallah bihamdihi subhanallah. Kata baginda Nabi, kalimatani khafifatani 'ala lisan
Tsaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahul azim. Kalimatani, dua kalimat habibatani ala lisan, sangat ringan di lisan. Tsaqilatani fil mizan, sangat berat timbangannya nanti di yaumil mizan. Habibatani ila rahman, sangat dicintai oleh Allah subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Kita amalkan itu ya, nanti ya ketika masuk, kalau lupa dengan duduk belum sholat ya jangan tidur. Tapi kalau pengen datang duluan, tahiyat al masjid, usolli sunnatan tahiyat al masjid rakaataini lillahi ta'ala, hanya 2 rakaat. Ibu-ibu sama sekalian kami hormati, kita masuk ke tema yang diberikan ke saya, yakni at-thaharatu, toharoh. Arti toharoh itu bermakna harfiah, artinya makna huruf, makna bahasa itu adalah suci. Tapi yang kita pakai di sini adalah bermakna istilah. Apa bermakna istilah? Ta'manut tadhhiri, setiap kegiatan tadhhiri yang mensucikan minal hadathi wan najasi, dari hadas dan najis, lil ibadah, untuk ibadah. Ini definisinya secara istilah. Maka harus kita bedakan mana itu antara najis, mana itu antara hadas. Nah, ini beda. Kalau najis itu menempel di tubuh kita. Kalau hadas, biarpun kita suci tapi belum menyelesaikannya. Kalau hadas kecil dengan wudu, hadas besar dengan mandi janabah, kita tetap dalam kondisi hadas. Saya terangkan satu persatu, nanti najis dulu. Najis itu ada 3 macam. Yang pertama najis apa, Bu? Mughalladhah, dari yang besar dulu. Contohnya apa? Air anjing atau babi hutan, babi liar itu babi hutan. Kalau bahasa saya celeng gitu aja. Loh, nggih memang nggih celeng. Tapi lek kalem celeng, tapi lek kuat celeng itu. Itu beda, Bu. Dari nada itu beda. Nggih. Yang kedua adalah al-mutawassithah. Mutawassithah. Ini saya terangkan. Yang ketiga adalah mukhaffafah. Saya kepingin mulai dari yang ringan dulu, jangan nerimanya biar gampang. Najis mukhaffafah itu adalah najis kencingnya bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun, yang belum makan dan minum selain air susu ibu. Ingat, Bu, bayi laki-laki, bukan bayi perempuan. Kenapa bayi perempuan? Dia protes sama Allah. Bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan dan minum selain air susu ibu. Kenapa kita harus tahu definisinya? Karena ini terkait dengan cara mensucikannya. Kita paham, kita ngerti definisinya. Kenapa? Karena cara pensuciannya berbeda-beda. Bagaimana cara mensucikan najis mukhaffafah? Gampang, Bu. Tinggal jenengan mundut toyo, tret akan mawon dilakukan suci. Mukhaffafah. Saya ambil yang berat, mughalladhah, apa, Bu? Najis ini pokoknya air liur. Bagaimana cara mensucikannya? Dibasuh 7 kali. Salah satu diantaranya dengan debu atau tanah. Saya ada pertanyaan. Kemarin ada dokter hewan, dia praktek buka anatominya anjing. Itu kan bukan